Romo dan teman-teman, mari kita sama hati untuk berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, pada pagi hari ini kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dalam kesempatan kali ini dapat memulai pembelajaran kami. Bimbinglah kami supaya dalam pembelajaran pada hari ini, tepatnya pelajaran apokaliptik ini, kami bisa semakin memperdalam kesaksian pemahaman iman kami, sehingga dari situ kami bisa menjadi bekal bagi kami dalam hidup panggilan kami. Bimbinglah Kau ya Tuhan dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita hari ini akan membahas satu bagian dari artikel yang sudah bisa ditemukan di dalam buku pegangan kita. Saya akan menjelaskan bagian pengantar awal, kemudian nanti selanjutnya teman-teman silakan melanjutkan dengan membaca bagian etos, patos, dan logos. Jadi ini soal retorik. Ya, bagaimana kita menggunakan analisa retorik untuk membaca teks-teks apokaliptik yang pada dasarnya selalu kalau kita membaca sebuah teks dengan teknik retorik atau analisa retorik, berarti kita mengasumsikan teks itu dibuat untuk suatu tujuan tertentu. Tidak pernah teks itu ditulis hanya ya untuk mengisi waktu luang tanpa suatu tujuan yang jelas. Karena retorika itu adalah teknik persuasi, teknik untuk membujuk seseorang. Ya, membujuk seseorang untuk mengubah pikirannya atau juga membujuk seseorang untuk melakukan suatu aksi tertentu. Dan itu sudah kita lihat juga sebagai bagian dari sastra apokaliptik dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, yang mengajak orang tidak hanya mengubah cara berpikirnya, tetapi juga melakukan suatu tindakan tertentu. Ketika kita bicara tentang fungsi sastra apokaliptik ini sebagai sastra orang-orang tertindas, ya, orang-orang yang menampilkan resistensi, maka salah satu fungsinya adalah mengajak orang untuk mengambil suatu tindakan tertentu melawan otoritas yang sifatnya menindas atau melawan hegemoni itu. Nah, minggu lalu saya memberikan bahan tentang kitab Makabe, ya, yang menjadi situasi umum, situasi konteks historis, konteks sosiologis, dan kultural yang waktu itu juga mulai menumbuhkan jenis sastra yang kita kenal sebagai sastra apokaliptik, khususnya nanti kitab Daniel yang akan kita baca hari ini dan minggu yang akan datang. Nah, dalam situasi seperti ini lalu kita akan melihat perkembangan bahwa apa yang dulu kita katakan misalnya vision surgawi, ya, semua teks sastra apokaliptik selalu memasukkan di dalamnya penglihatan realitas surgawi. Nah, apakah pendapat seperti itu selalu bisa ditemukan di semua teks apokaliptik? Lalu kita akan membaca nanti di dalam kitab Daniel. Apakah hal seperti itu bisa kita temukan? Orang lalu mengandaikan sesudah membaca sekian banyak tulisan apokaliptik mengatakan pasti ada situasi katastrofik, situasi carut-marut dunia ini sebelum kedatangan Tuhan itu. Nah, apakah ciri apokaliptik seperti itu bisa kita temukan juga di dalam teks Daniel misalnya. Nah, ini yang nanti akan kita cek sehingga kita memahami bahwa tidak serta-merta sastra apokaliptik itu sampai pada tahap kitab Wahyu misalnya. Ya, untuk sampai pada kitab Wahyu dengan penglihatan surgawi yang hebat itu, ini butuh proses yang panjang. Maka kalau kita membaca kitab Daniel, kita tidak akan menemukan vision-vision surgawi seperti itu. Pewahyuan-pewahyuan oleh figur ilahi yang selalu dikatakan ini hampir selalu ada di dalam sastra apokaliptik. Maka meskipun kitab Daniel itu disebut sebagai kitab yang secara keseluruhan itu bersifat apokaliptik dalam perjanjian lama, ciri-ciri apokaliptik yang kita temukan di dalam kitab Daniel pasti belum
katakanlah sesempurna atau selengkap ciri-ciri apokaliptik yang kita temukan dalam sastra apokaliptik pada masa Kristiani. Artinya misalnya di Wahyu sendiri, di yang kita sebut sebagai Pastor Hermas, atau kita sebut sebagai salah satu teksnya adalah Apokalipsis Petrus. Ini adalah teks-teks yang muncul di akhir abad pertama dan awal abad kedua. Dan pada masa ini lalu muncul teks seperti 1 Enoch, 4 Esra, dan teman-temannya itu yang ada di dalam tradisi Yahudi. Maka teks yang akan kita gunakan itu teks yang kita ambil dari buku, dan di LMS saya cantumkan sekali lagi. Baca saja nanti di halaman yang saya tunjukkan, tetapi secara khusus pada bagian etos, patos, dan logos. Karena ini 3 unsur retorik yang selalu ditemukan di dalam sastra Yunani Romawi. Ya, ketika orang itu berretorika, ya, memberikan suatu diskursus yang sifatnya persuasif, lalu orang seringkali menampilkan etos. Ya, etos itu soal kredibilitas, bahwa orang yang berbicara, yang memberi pewahyuan, yang memberi informasi, itu adalah orang yang kredibel. Bisa dipercaya orang ini. Nah, kita akan melihat Daniel ini akan banyak memberikan pewahyuan, mengartikan mimpi Nebukadnezar, nanti juga mengartikan mimpi siapa itu, raja yang satunya lagi, Belshazzar. Dan ini kita bertanya, apa yang membuat pernyataan-pernyataan Daniel itu bisa dipercaya? Ini soal etos, soal kredibilitas pembicaranya. Ya, orang itu hanya bisa persuasif, cara bicaranya persuasif, membujuk orang kalau orangnya sendiri dipercaya. Nah, kalau orangnya itu, oratornya itu tidak dipercaya, maka orang tidak akan mendengarkan apa yang dia katakan. Maka ini soal etos, soal kredibilitas, bahwa pembicaranya bisa dipercaya. Kemudian soal patos, adalah kesanggupan dari pembicara itu untuk menampilkan suatu dampak emosional tertentu pada pendengarnya, supaya pendengarnya itu mengubah pandangannya, pendengarnya itu mengubah pemahamannya atau pengetahuannya, supaya pendengarnya itu juga mengambil suatu tindakan seperti diinginkan oleh pembicaranya. Maka membujuk supaya punya pengetahuan yang baru, cakrawala pandang yang baru, tetapi juga tindakan-tindakan yang baru. Nah, yang terakhir itu adalah logos. Berarti ini soal bagaimana retor atau bagaimana pembicara itu menggunakan nalarnya, akal budinya untuk mengatur pembicaraannya supaya tujuannya untuk membujuk para pendengar itu sampai pada kenyataan atau menjadi kenyataan, terwujud. Nah, saya akan memberikan di sini beberapa hal yang bisa kita temukan di dalam artikel itu di bagian pertama, dan nanti teman-teman bisa melanjutkan seperti yang saya katakan itu di bagian etos, patos, dan nanti logos. Ya, kalau kita membaca artikel tersebut, ya, retorik apokaliptik dalam masa kekristenan awal, ditunjukkan di sana beberapa contoh tulisan-tulisan apokaliptik dalam masa kekristenan ini. Ya, yang dimaksud di situ adalah tulisan-tulisan yang muncul pada akhir abad pertama sampai awal abad kedua. Yang sangat terkenal pasti adalah Kitab Wahyu yang masuk dalam
teks perjanjian baru kita. Itu maksudnya Revelation, itu kitab Wahyu. Yang kedua adalah teks yang juga terkenal dalam tradisi Kristen awal, ini Pastor Hermas, yang sifatnya juga apokaliptik. Kemudian ada Apokalips Petrus, dan ada teks yang kita kenal sebagai The Ascension of Isaiah, jadi kenaikan Yesaya. Nah, keempat tulisan ini muncul dalam zaman yang sama, pada periode yang sama, tetapi memiliki kerangka literer yang berbeda, juga concern, perhatiannya itu juga berbeda. Maka meskipun muncul dalam zaman yang sama, dikelompokkan dalam satu kelompok tulisan yang sama, yaitu tulisan apokaliptik, ternyata model literernya berbeda. Ya, motif-motif sastra apokaliptik yang digunakan di dalam keempat kitab ini juga berbeda-beda. Concern-nya, perhatian utamanya juga berbeda. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa meskipun ini dalam satu jenis sastra, tetapi keragamannya itu masih sangat banyak. Ya, tidak satu jenis sastra yang sama dalam hal elemen-elemennya, dalam hal motif-motif yang dipergunakan di situ, juga dalam hal perhatian-perhatiannya. Nah, sekarang kita mau menggunakan salah satu model penafsiran yang kita sebut sebagai pendekatan retorik ketika kita membaca teks apokaliptik ini. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan retorik ini, lalu ada suatu pengandaian bahwa semua teks kuno itu ditulis dengan suatu tujuan tertentu. Bahwa suatu tulisan itu tidak muncul sembarangan di luar, tanpa konteks tertentu, tanpa tujuan tertentu. Tetapi semua teks itu selalu ditulis untuk sebuah tujuan tertentu. Nah, maka di situ kita harus memahami bahwa teks apokaliptik seperti kitab Wahyu, seperti Pastor Hermas, itu pasti ditulis untuk tujuan tertentu. Nah, kalau kita membaca sebuah teks itu dalam kerangka retorika, maka tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang-orang atau kelompok-kelompok. Mempengaruhi orang supaya apa? Supaya masuk dalam apa yang dibicarakan. Ya, terutama secara emosional itu masuk dalam apa yang dibicarakan. Supaya pada akhirnya punya pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru, wawasan yang baru. Dan pada akhirnya juga mengambil tindakan-tindakan seperti dimaksudkan oleh seorang orator, ya, seperti retor ini. Maka tujuan yang kita pahami di dalam teknik retorik ini adalah suatu tulisan itu ditulis untuk mempengaruhi orang-orang atau kelompok-kelompok, untuk mengubah wawasan, mengubah pikiran, atau juga untuk melakukan suatu tindakan. Ya, kalau kita kemarin mengatakan sastra apokaliptik itu sastra orang-orang yang ada di dalam penindasan, maka tujuannya itu untuk meneguhkan atau untuk menghibur atau juga untuk mendorong orang supaya melakukan suatu resistensi terhadap kekuatan yang menindas itu. Ini kalau dari perspektif pendekatan sosiologis, ya, bahwa sastra apokaliptik itu lebih banyak muncul dalam situasi orang-orang yang tertindas. Nah, kalau dalam pendekatan retorik yang diutamakan adalah kecakapan untuk mempengaruhi orang-orang atau kelompok-kelompok untuk masuk dalam apa yang dipikirkan oleh pembicaranya. Ya, untuk mengambil suatu tindakan sebagaimana juga dimaksudkan oleh pembicaranya, oleh orang yang memberikan informasi atau orang yang memberikan orasi itu. Kalau kita membaca sebuah teks dengan pendekatan retorik, maka kita menemukan sebetulnya ini teknik sastra yang sudah lama dimiliki dalam perjalanan literatur kita ini. Dan yang diutamakan di dalam retorika adalah kemampuan untuk menemukan cara persuasi yang mungkin berkaitan dengan ide yang dinyatakan.
Maka retorika ini berkaitan dengan upaya untuk menemukan cara-cara persuasif, cara-cara untuk membujuk, katakanlah seperti itu. Membujuk seseorang untuk memegang ide atau gagasan yang sedang disampaikan oleh pembicaranya. Termasuk juga kalau nanti kita membaca kitab Daniel. Ya, Daniel itu akan berusaha untuk menjelaskan kepada Nebukadnezar, kepada Belsasar itu tentang mimpi-mimpi mereka. Dan apa yang dijelaskan oleh Daniel pada akhirnya punya maksud tertentu, punya tujuan tertentu. Yang kurang lebih adalah untuk membawa mereka semua pada kesadaran bahwa hanya Allah Daniel yang merupakan Allah yang sejati. Hanya Allah siapa itu? Teman-teman Daniel yang 3 itu, yang juga akan diakui sebagai Allah yang benar. Termasuk nanti misalnya kalau kita masuk di bab 6 ketika ada Raja Darius yang mengagumi Daniel, pada akhirnya juga mengatakan bahwa kepada seluruh orang yang ada di lingkungan kekuasaannya, bahwa yang patut disembah itu hanya Allah Daniel. Sehingga tujuan dari teks ini sebetulnya adalah untuk menunjukkan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya. Sadrak, Mesakh, dan Abednego disembah oleh 4 pemuda Yahudi yang waktu itu adalah orang-orang tawanan di daerah Babilonia. Nah, lalu kita akan melihat nanti bagaimana Daniel itu juga menggunakan keterampilan persuasif ya untuk membujuk Nebukadnezar, untuk membujuk Belsasar atau juga untuk membujuk Darius sampai pada suatu pengakuan itu bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Yahweh. Ya, tentu ini tidak hanya membujuk raja-raja itu, tetapi juga membujuk orang-orang yang membaca kitab Daniel ini. Dengan cara-cara persuasif ini, orang berupaya untuk mengubah pandangan seseorang. Orang berupaya untuk menggerakkan orang untuk mengambil suatu tindakan tertentu. Jadi kalau saya berbicara, tujuan saya adalah untuk mengubah pandangan orang yang saya ajak bicara. Persuasif itu artinya membujuk orang untuk melakukan sesuatu sebagaimana saya maksudkan. Nah, tujuan dari retorika ini selalu adalah menggerakkan orang atau kelompok orang untuk melihat jalan pembicara. Ya, jalan yang di jalan pikirnya pembicara ini. Supaya mereka juga bertindak seperti dikehendaki oleh pembicara. Saya membujuk kalian supaya melakukan apa yang saya maksudkan. Ya, orang yang misalnya sedang protes pada pemimpin, pada pemerintah, lalu saya berorasi, saya berretorika. Tujuan saya adalah mengajak supaya orang-orang yang mendengar orasi saya ini mengambil tindakan melawan pemerintah misalnya. Dan ini tindakan, mengambil tindakan seperti digandaki oleh pembicaranya. Untuk menilai hal-hal sebagaimana pembicara menilainya. Nah, ini nanti kita gunakan juga untuk membaca kitab Daniel. Apa sebetulnya tujuan dari pernyataan-pernyataan Daniel? Ya, Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu. Ya, apakah kita juga melihat tujuan supaya orang yang diajak bicara oleh Daniel, Nebukadnezar, kemudian Belsasar, kemudian Darius, ini adalah raja-raja Babilonia maupun raja Persia dan Media waktu itu. Apakah hanya mereka yang diajak untuk memiliki suatu pemahaman tertentu tentang siapa Allah yang benar? Ataukah sebetulnya semua pembaca kitab Daniel itu diajak untuk sampai pada suatu pemahaman yang sama? Ya, menyetujui apa yang dikatakan oleh pembicaranya itu. Entah oleh Daniel, entah oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Ini. Maka ini kalau kita membaca sebuah teks itu dari sudut pandang retorika. Bagaimana orang menggunakan keterampilan-keterampilan persuasif untuk membujuk seseorang. Membujuk seseorang untuk punya pemahaman yang baru, cakrawala pandang yang baru, tetapi juga membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksudkan oleh pembicaranya.
Ini tujuan dari retorika. Maka juga kalau sastra apokaliptik ini kita anggap atau kita baca dari sudut pandang retorik, maka kita beranggapan bahwa sastra apokaliptik pasti ditulis untuk suatu tujuan tertentu. Dan tujuannya apa? Tujuan retorik, yaitu untuk mengajak orang mengubah pandangan atau mengajak orang untuk mengambil suatu tindakan tertentu. Nah, ini pasti berkaitan dengan fungsi yang kemarin kita lihat. Sastra apokaliptik itu sastra yang tumbuh di dalam masyarakat yang sedang mengalami penindasan, ketidakadilan. Maka sastra apokaliptik ini bertujuan untuk meneguhkan, menguatkan, menghibur, tetapi sekaligus juga ditujukan untuk membuat mereka mengambil tindakan tertentu melawan kuasa yang menindas itu. Nah, apa yang biasanya diselidiki dalam kritik retorik ini adalah konteks sosial di mana teks muncul. Nah, kita sudah melihat secara sekilas dengan membaca teks yang saya sediakan minggu lalu bahwa situasi penindasan, terutama yang diprakarsai oleh Wangsa Seleukus, ya, kuasa Helenis atas orang-orang Israel, ini menjadi konteks sosial yang memunculkan sastra apokaliptik ini. Yang pasti masih cukup berbeda dari sastra-sastra apokaliptik yang akan muncul pada zaman-zaman kemudian. Maka kalau kita membaca sastra apokaliptik yang paling awal seperti kitab Daniel ini, tidak banyak itu vision-vision. Daniel bisa mengartikan mimpinya Nebukadnezar, mimpinya atau tulisan-tulisan di dinding yang dibaca oleh Raja Belshazzar itu. Bukan karena dia diangkat ke realitas surgawi, tetapi semata-mata karena dia mendapat pewahyuan dari Allah, ya, dari roh Allah itu. Maka gambaran-gambaran penglihatan surgawi, gambaran-gambaran tentang simbol-simbol yang misterius itu tidak banyak digunakan di dalam kitab Daniel, atau belum banyak digunakan pada periode ini. Tetapi yang penting kita pahami adalah bahwa situasi penindasan yang dialami oleh Israel di bawah Wangsa Seleukus itu rupanya memunculkan suatu jenis literer yang baru, yang pada akhirnya kita kenal sebagai jenis sastra apokaliptik ini. Jadi yang dipelajari adalah konteks sosial yang memunculkan sebuah tulisan itu. Yang dipelajari juga adalah konvensi tentang persuasi yang cocok untuk momen kultural yang khas. Maka ada kesepakatan-kesepakatan, konvensi-konvensi yang biasa ditemukan di dalam sastra apokaliptik ini. Contoh yang nanti digunakan di dalam teks ini misalnya adalah gambaran tentang kedatangan pencuri di waktu malam. Ya, bahwa saat yang penting itu tidak bisa diduga kapan akan datang. Hari dan saatnya tidak seorang pun tahu, karena dia akan datang seperti pencuri di waktu malam. Ya, Paulus menggunakan itu, Yesus menggunakan itu, teks-teks apokaliptik yang lain juga menggunakan itu. Berarti ada suatu kesepakatan, konvensi, bahwa kapan datangnya intervensi ilahi itu, ya, kapan datangnya zaman keselamatan itu tidak seorang pun tahu. Maka kalau tidak seorang pun tahu, kalau di dalam Injil, di dalam surat-surat Paulus, lalu hanya sikapnya apa? Apa yang harus tumbuh di dalam diri orang-orang yang menanti ini? Ya, tentu tidak dengan terlena, tetapi dengan berjaga-jaga. Sehingga Paulus juga bicara tentang pentingnya berjaga-jaga, Yesus juga bicara tentang pentingnya berjaga-jaga. Maka dengan retorika seperti ini, orang berusaha untuk membujuk seseorang untuk tidak terlena, tetapi untuk membangun sikap berjaga-jaga. Misalnya. Ini soal konvensi. Ada kesepakatan yang lain, misalnya cara pandang yang sama, bahwa zaman keselamatan itu akan didahului dengan datangnya situasi katastrofik itu. Hampir di semua teks apokaliptik muncul kesan itu.
Tetapi memang tidak semua. Misalnya kalau kita kembali lagi ke Daniel, lalu situasi katastrofik itu tidak banyak dimunculkan. Ya, maka ini ya situasi katastrofik dalam arti ancaman, bahaya yang harus dihadapi oleh Daniel, Sadra, Mesah, dan Abednego memang iya. Entah dimasukkan ke gua singa, entah dimasukkan ke dalam tanur api itu, ini adalah situasi bahaya. Dan mereka ini bisa mengatasi situasi bahaya itu. Ya, maka ada konvensi-konvensi, kesepakatan-kesepakatan tertentu yang biasanya juga muncul di dalam sastra apokaliptik ini. Kemudian orang mempelajari jenis diskursus, strategi persuasi, strategi membujuk yang bisa digunakan di dalam teks, juga efek-efek terukur dari teks terhadap pendengar yang aktual. Nah, catatan yang penting di dalam tulisan itu adalah yang perlu diperhatikan bukan hanya tujuannya untuk membujuk, tujuan persuasif itu, tetapi yang perlu diperhatikan adalah cara membujuknya, strateginya, tekniknya bagaimana. Ya, kita itu kalau mau membujuk seseorang kan juga punya teknik masing-masing. Dan orang-orang yang menggunakan teknik retorika ini juga mengenali apa strategi yang digunakan oleh Daniel untuk meyakinkan Nebukadnezar, untuk meyakinkan Belsasar tadi tentang siapa Allah yang sejati. Ya, Nebukadnezar meminta supaya mereka hanya menyembah Nebukadnezar. Belsasar juga meminta supaya mereka hanya menyembah Belsasar. Tetapi Daniel, Sadra, Mesah, Abednego tidak mau melakukan itu. Dan dengan caranya mereka menunjukkan bahwa yang mereka sembah itu adalah Allah yang benar. Maka dengan demikian lalu kitab Daniel ini pun punya suatu tujuan tertentu untuk membawa pembacanya sampai pada pengenalan siapa Allah yang sejati itu. Nah, kita lihat nanti bagaimana teknik atau cara persuasif bujukan yang dibuat oleh Daniel dan teman-temannya sambil membaca teks Daniel ini. Baik, saya berhenti sebentar. Apakah ada pertanyaan atau komentar, tanggapan lebih dahulu? Kalau kita menggunakan pendekatan retorik, itu mengandaikan sebuah teks itu ditulis untuk suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan retorika adalah untuk membujuk pendengarnya atau membujuk pembacanya. Membujuk supaya apa? Punya wawasan yang baru, punya pengetahuan yang baru, atau juga membujuk untuk melakukan suatu tindakan yang baru. Nah, kalau di dalam kitab Daniel pasti tindakan ini tidak banyak, tetapi pengetahuan, wawasan yang baru bahwa yang disembah oleh Daniel, Sadra, dan Mesah, dan Abednego itu adalah Allah yang benar. Bukan Nebukadnezar, bukan Belsasar, bukan dewa-dewa yang biasanya disembah entah oleh orang Babilonia, entah oleh orang Midian, maupun juga orang Persia, seperti nanti di bab 6 itu. Tentang sastra teknik retorik, apakah ada pertanyaan sampai di sini lebih dahulu? Saya Romo. Iya, Dika. Tadi kan Romo menjelaskan bahwa keempat apokalips utama di awal kekristenan itu kayak kitab Wahyu, Pastor Hermas, Apokalips, Petrus, dan kesaksian Yesaya tadi, Mo. Kan Romo mengatakan bahwa itu hadir dalam satu zaman kan, Mo? Iya. Nah, sementara itu masing-masing apokalips utama di awal kekristenan itu kan memiliki tujuan yang berbeda-beda dan karya sastra yang berbeda-beda gitu kan, Mo. Nah, saya bukan di sini tuh, Mo, yang kurang saya pahami itu bukankah pada masa yang sama itu kaum Israel atau yang tertindas itu mengalami nasib yang sama, sehingga saya sempat berpikir bahwa sebenarnya seluruh karya sastra itu mengarah kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan, misalnya masa pembuangan kaum Israel di Babilonia. Nah, itu saya sempat berpikir bahwa udah satu karya sastra aja, jadi satu jenis, satu
satu apokalips sehingga mereka memiliki tujuan sama, yakni keluar dari masa pembuangan itu. Nah, dengan begini saya menafsirkan, ya, ini tafsiran saya, seolah-olah mereka tuh kayak ada tujuan-tujuan yang banyak gitu, sehingga apakah itu menjadi membingungkan bagi mereka yang berada di zaman itu yang seharusnya hanya memiliki satu tujuan doang, Romo, dengan adanya 4 apokalips itu, Romo. Begitu, Romo, dari saya, Romo. Kasih. Ya, iya. Oke, maka kita mempelajari tulisan-tulisan yang cirinya apokaliptik. Ini dulu kita akan mengatakan, mengapa dinamakan apokaliptik? Ini kan karena mirip dengan apokalipsis, mirip dengan kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu ini yang menjadi model untuk menyebut apakah kitab-kitab yang mirip dengan kitab Wahyu ini memiliki jenis sastra yang sama. Dengan demikian, pengetahuan kita tentang teks-teks apokaliptik ini merupakan pengetahuan yang sifatnya semula itu terpisah-pisah dan kemudian digeneralisasi. Dan ternyata ketika saya membaca teks-teks apokaliptik ini, sebagian besar teks apokaliptik memang muncul dari konteks historis di mana orang mengalami penindasan. Ya, entah penindasan Nebukadnezar seperti muncul di dalam kitab Daniel, atau nanti penindasan-penindasan di dalam masa-masa Makabe seperti kemarin kita baca, yaitu dalam situasi ketika wangsa Helenis, wangsa Seleukus itu menimbulkan penganiayaan yang besar atas orang-orang Israel. Maka Daniel muncul di dalam situasi penindasan, pembuangan di Babel. Ya, kitab-kitab yang lain muncul di dalam masa penindasan wangsa Helenis itu. Kemudian kitab Wahyu muncul di dalam situasi ketika jemaat Kristiani juga sedang mengalami penindasan. Nah, semuanya ini kan pengetahuan yang sifatnya digeneralisasi. Artinya kita melihat bahwa sebagian besar tulisan apokaliptik muncul dari konteks penindasan. Ya, maka tujuan utamanya, ya orang mengatakan tujuannya tidak satu. Ada yang tujuannya adalah untuk menghibur, untuk meneguhkan, untuk menguatkan. Ada yang tujuannya adalah untuk memunculkan suatu aksi, ya tindakan untuk melawan kuasa yang menindas itu. Kali lalu kita mengatakan, atau penulis dari buku yang kita kutip itu mengatakan, tidak bisa kita hanya melihat satu tujuan dari apokaliptik. Ya, ada yang tujuannya memang untuk meneguhkan, mendorong seseorang untuk bertahan di dalam situasi sulit itu. Kitab Makabe itu termasuk salah satu contoh yang memiliki bagian yang mendorong orang untuk bertahan dalam kesulitan itu. Kalau kita membaca misalnya Markus bab 13, ya khotbah apokaliptik yang diberikan oleh Yesus, tujuannya adalah mendorong orang untuk berjaga-jaga, untuk mempersiapkan diri. Maka kita bisa melihat satu jenis sastra itu tidak hanya memiliki satu tujuan. Nah, kalau kita membacanya secara retorika, lalu asumsi dasar saya adalah teks ini dibuat untuk membujuk seseorang. Nah, membujuk untuk mengubah cara berpikir atau membujuk untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Tapi konteks sosial yang memunculkan sastra apokaliptik memang seperti kamu sebut tadi adalah konteks penindasan. Konteks di mana orang-orang Israel, orang-orang Kristiani juga ada dalam situasi yang sulit. Entah ditindas oleh Nebukadnezar, berarti Babilonia, entah ditindas oleh penguasa-penguasa lain, kalau di dalam Daniel itu berarti ada Media, ada juga Persia, sampai Raja Darius itu. Kalau di dalam sastra-sastra apokaliptik intertestament, berarti kita menemukan kuasa Helenis, Antiochus IV Epiphanes itu. Dan kalau kita membaca di dalam teks-teks, misalnya kitab Wahyu dan seterusnya, teks-teks apokaliptik dalam masa Kristen awal, berarti situasi penindasan yang kita hadapi adalah penindasan orang-orang Kristen dari pemerintah Roma itu. Maka ini hal yang sama.
Tetapi apakah konteks yang sama ini membuat sastra apokaliptik ini hanya memiliki satu tujuan atau satu fungsi? Pasti tidak. Ya, sastra apokaliptik memiliki beberapa fungsi, beberapa tujuan. Begitu Dika, semoga menjadi jelas. Ya, Ya Romo, makasih banyak Romo. Berarti di ya. sini yang saya tangkap itu mau setiap sastra memiliki masing-masing tujuannya dalam tulisan itu kan, Mo? Artinya ada yang tadi tujuannya untuk membangkitkan semangat mereka, ada yang tujuannya untuk membuat mereka semakin percaya pada Allah gitu ya, Mo? Iya. Iya. Oh, saya kira tadi mau mereka mempunyai satu tujuan yang sama doang, Mo, tapi ada 4 penulisan gitu, Romo. Oh, ya. Tentu saja masing-masing tulisan bisa memiliki tujuan yang berbeda. Dibaca di dalam artikel itu ya, kitab Wahyu itu mendorong orang untuk bertahan di dalam penindasan. Karena merekalah yang akan masuk ke Yerusalem yang baru misalnya. Pastor Hermas itu punya tekanan yang berbeda. Ya. Kemudian kenaikan Yesaya punya tekanan yang berbeda. Nah, fokus yang berbeda ini juga menunjukkan fungsi atau tujuan yang berbeda dari masing-masing teks. Masing-masing tulisan apokaliptik itu. Memang muncul dalam konteks yang sama, dalam zaman atau periode yang sama, tetapi menggunakan jenis tulisan yang sama juga. Hanya mereka punya tujuan-tujuan yang berbeda. Jadi kitab Wahyu punya tujuan yang satu, kemudian Pastor Hermas itu juga punya tujuan yang lain. Entah untuk meneguhkan, entah untuk mengubah pandangan, entah untuk mengajak orang masuk dalam suatu aksi tertentu. Tetapi selalu kalau kita membaca secara retorik, keempat-empatnya ini dibaca sebagai upaya untuk mengajak seseorang mengubah pandangan atau mengambil suatu tindakan tertentu dalam situasi ketika mereka ada dalam penindasan berat itu. Itu tiga. Baik, ada yang lain? Ada yang menambah atau berkomentar lain? Baik, saya lanjutkan ke beberapa bagian yang tadi bisa kita lihat. Kita melihat apa yang disebut sebagai topik ya dalam ini dari bahasa Latin, topos, tempat. Topik apa yang biasanya muncul di dalam teks-teks apokaliptik ini? Sudah kita lihat, ada soal waktu, soal time, soal kejahatan, soal evil, soal otoritas. Dan selalu digambarkan bahwa di tengah situasi kejahatan yang muncul dalam hidup bersama, waktu intervensi ilahi itu sudah dekat. Maka selalu digambarkan bahwa kedatangan campur tangan yang ilahi, entah itu keselamatan, entah itu yang namanya rapture, entah itu yang namanya kebangkitan, entah itu yang namanya Yerusalem yang baru, itu sudah sangat dekat. Atau kalau di dalam literatur berbahasa Inggris itu yang disebut imminent, bahwa itu sudah sangat dekat. Dan karena itu sudah sangat dekat, lalu butuh suatu sikap tertentu dari orang-orang yang menantikan zaman yang baru itu. Ya, zaman mesianik atau zaman keselamatan, entah Yerusalem yang baru itu. Maka waktu intervensi ilahi itu sudah dekat. Dan pengetahuan akan hal ini, dari mana kamu tahu bahwa Allah itu segera akan ambil tindakan? Ya, pengetahuan akan hal ini diberikan oleh otoritas ilahi melalui pewahyuan. Ya, akan datangnya Yerusalem yang baru itu dinyatakan oleh Allah ya kepada Yohanes. Kalau di dalam teks ya kitab Wahyu, ya. Sehingga orang tahu dari mana, mengapa saya harus percaya pada perkataan Yohanes. Karena perkataan Yohanes itu tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari pewahyuan ilahi. Dan ini yang dikatakan otoritas.
Ya, kekuatan, kuasa yang membuat orang itu yakin bahwa apa yang dikatakan oleh pembicara itu benar. Bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang datangnya Yerusalem yang baru, kekalahan Babel itu benar. Karena sumber informasinya bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari otoritas ilahi. Maka selalu ada waktu, zaman kita ini, atau zaman yang akan datang. Selalu berbicara tentang kejahatan, entah penindasan seperti tadi yang sedang dialami oleh orang zaman ini. Selalu ada pembicaraan tentang pengetahuan akan masa yang akan datang. Dan pengetahuan akan masa yang akan datang ini diperoleh dari siapa? Diperoleh dari otoritas ilahi. Sehingga salah satu ciri dari sastra apokaliptik ini adalah penglihatan surgawi. Ada seperti Yohanes yang dibawa ke suatu penglihatan surgawi. Dan di sana dia menerima pewahyuan itu. Maka tiga hal ini yang dicermati seringkali menjadi topik yang diolah di dalam sastra apokaliptik ini. Nah, kalau kita lihat khotbah apokaliptiknya Yesus, khotbah akhir zaman Yesus, yang sangat ditekankan oleh Yesus adalah waktu kedatangan. Ya, bahwa hari Tuhan itu akan segera datang. Tetapi Yesus mengatakan tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Sehingga tema utamanya adalah soal waktu kedatangan yang sudah sangat dekat. Dan ini menuntut orang untuk mengambil suatu sikap yang tepat. Itu juga yang sudah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, kapak itu sudah disiapkan di akar pohon itu. Kalau pohon ini tidak berbuah, artinya orang ini tidak masuk dalam pertobatan, maka dia akan ditebang dari akarnya. Dan ini waktunya sudah dekat. Maka Yesus selalu mengajak orang untuk berjaga-jaga. Nah, tema berjaga-jaga karena waktu yang hampir tiba, ini banyak digunakan di dalam perjanjian baru, dalam khotbah-khotbahnya Yesus, juga dalam tulisan-tulisannya Paulus. Ini yang banyak muncul nanti. Lalu ada konsep-konsep yang seringkali muncul di dalam tulisan-tulisan apokaliptik yang nanti juga dipergunakan di dalam tulisan-tulisan ini. Misalnya ada dunia-dunia alternatif, entah dunia masa sekarang atau dunia masa yang akan datang, yang berbeda dari dunia yang sekarang ini ada. Ada zaman yang sekarang ini aktual kita alami, tetapi juga ada zaman apokaliptik, zaman yang akan dinyatakan nanti di depan. Ada dunia-dunia spasial, ya, dunia sekarang ini di mana orang mengalami kesulitan, penganiayaan, penindasan, dan dunia yang akan datang nanti. Entah itu yang disebut dunia surgawi atau dunia penghukuman kekal, neraka. Nah, selalu ada gambaran itu. Kalau di dalam kitab Wahyu lalu ada Yerusalem baru, ada bait Allah baru, ini dunia yang baru. Kedua, selalu digambarkan juga kekacauan kosmik atau kekacauan hidup manusiawi. Ya, ada tatanan-tatanan dunia yang rusak, yang hancur, yang selalu datang mendahului akhir zaman itu, ya, yang dinanti-nantikan. Kemudian ada aktivitas figur supernatural yang biasanya menjadi sumber dari pewahyuan yang diperoleh oleh manusia di situ. Gambaran dualisme, bahwa dunia ini terpisah menjadi dua, yang terang dan gelap, yang baik dan buruk, ya, yang benar dan yang salah, ini kekuatan kejahatan dan kekuatan kebenaran, ini selalu muncul. Dan ada unsur determinisme. Artinya sudah jelas, kalau kamu itu hidup baik, kamu akan diberkati. Kalau kamu dalam hidup ini jahat, maka kamu pasti akan dihukum. Ya, termasuk orang yang masuk di dalam situasi kemartiran, dalam arti dia tetap hidup baik, hidup benar sesuai dengan yang sejatinya, maka dialah yang nantinya akan masuk dalam zaman yang baru itu. Akan masuk ke dalam Yerusalem yang baru itu.
Nah, unsur dualisme, determinisme ini muncul. Nah, sekali lagi ini harus dilihat lebih cocok digunakan untuk membaca tulisan-tulisan apokaliptik sesudah kekristenan. Ya, tulisan-tulisan apokaliptik sebelum kekristenan atau yang muncul di dalam masa intertestamen mungkin belum sangat kuat bicara tentang dunia alternatif, ya, dunia yang berbeda dari dunia kita sekarang ini. Karena memang dalam tradisi Israel mereka tidak mengenal ya kehidupan sesudah kematian. Ya, baru pada abad-abad pertama sekitar zaman Yesus, kepercayaan soal kebangkitan, kehidupan sesudah kematian itu mulai menjadi kokoh. Ya, tapi sebelumnya itu belum sangat kokoh. Maka sulit untuk membayangkan ada tulisan-tulisan di dalam tradisi Yahudi yang sudah bicara tentang dunia yang lain, dunia yang akan datang. Kalau aktivitas figur supernatural perjanjian lama itu sudah sangat kaya. Ada Allah yang berbicara, ada malaikat, utusan-utusan Allah yang berbicara. Sebagai figur supernatural yang berbicara kepada manusia, ini sudah sangat umum. Kekacauan kosmik, kekacauan hidup manusia, sudah banyak digunakan di dalam perjanjian lama. Apalagi soal determinisme ini. Ya. Perjanjian lama yang sangat berpegang pada kitab Deuteronomis itu sudah sangat jelas. Kalau kamu taat pada Taurat, setia kepadalah, kamu diberkati. Kalau kamu melawan Taurat, melawan Allah, kamu tidak akan diberkati. Gambaran tentang pengadilan terakhir ini sudah muncul di dalam perjanjian lama. Tetapi soal kebangkitan, ya teks-teks perjanjian lama belum akan banyak bicara soal itu. Gambaran-gambaran apokaliptik yang muncul misalnya di dalam kitab Yeskiel. Yeskiel juga sudah membayangkan tulang-tulang yang kering itu akan disatukan menjadi kerangka, diberi daging, diberi kulit, diberi nafas yang baru. Tetapi yang dibicarakan di sana bukan kebangkitan individual, tetapi kebangkitan Israel sebagai suatu kesatuan bangsa. Bahwa Israel itu akan mengalami hidup baru. Sekarang mereka memang mengalami penindasan, menjadi tulang-tulang kering yang berserakan. Tapi dari tulang-tulang kering yang berserakan, Allah bisa membangun kehidupan yang baru. Berarti Yeskiel itu menubuatkan suatu zaman baru, sejarah baru yang akan dialami oleh Israel. Hidup sesudah kematian ini juga belum akan banyak ditemukan di dalam teks-teks apokaliptik dalam tradisi Yahudi yang awal. Tetapi di dalam tradisi Kristiani ini pasti akan banyak ditemukan. Soal kebangkitan, soal hidup sesudah kematian itu. Nah, ini beberapa hal yang ada di dalam artikel itu, dan yang saya mohon dibaca secara khusus adalah bagian unsur retorik Greko-Romawi ini. Bahwa retorika dalam tradisi Yunani maupun Romawi yang banyak digunakan juga oleh filsuf-filsuf Yunani selalu memasukkan di dalamnya soal etos, soal kredibilitas pembicara. Ya, orang tidak akan bisa membujuk orang lain kalau orang itu sendiri tidak dipercaya, tidak kredibel. Maka ketika kita membaca suatu kitab atau sebuah teks apokaliptik, ada seorang yang mewartakan penglihatannya, kita harus bertanya, apa yang membuat orang itu bisa kita percaya? Kualitas pribadi, keutamaan apa yang dimiliki, pengetahuannya, ya, kehendak baiknya. Dan nanti kalau kita membaca kitab Daniel, lalu kita juga bertanya, bagaimana orang itu bisa menaruh kepercayaan pada Daniel? Apa yang membuat kita percaya kepada Daniel? Ya, pasti bukan hanya bahwa apa yang dikatakan itu benar, ya, bahwa tafsirannya atas mimpi Nebukadnezar itu benar. Tapi apa yang membuat kata-kata Daniel itu bisa dipercaya? Ya, ini yang nanti kita cari. Maka soal kredibilitas pembicaranya. Apakah Daniel itu adalah seorang pembicara, seorang orator yang bisa dipercaya oleh orang-orang yang mendengarnya. Yang kedua adalah soal patos, kemampuan untuk menggerakkan pendengar, terutama menggerakkan emosi.
Apakah pembicara seperti Daniel ini juga punya kecakapan yang sama, punya keterampilan untuk menggerakkan pendengar, menggerakkan emosi pendengarnya untuk masuk dalam apa yang dia pikirkan. Nah, ketika dia bicara dengan Nebukadnezar, teknik apa yang digunakan? Ya, teknik persuasif apa yang digunakan oleh Daniel untuk membujuk Nebukadnezar supaya Nebukadnezar punya pemahaman yang baru, ya, punya pengetahuan yang baru, punya sikap yang baru. Ketika misalnya Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa oleh Darius, teknik persuasif apa yang digunakan oleh Daniel ketika berbicara dengan Darius, sehingga pada akhirnya Darius itu mengakui bahwa yang patut disembah itu adalah Allahnya Daniel. Maka di sini soal keterampilan, kemampuan untuk menggerakkan pendengar. Nah, pasti dengan strategi tertentu. Apa strategi yang nanti dipakai oleh Daniel? Dan yang ketiga ini adalah soal logos, penggunaan nalar, ya, yang membantu orang untuk memahami sehingga orang bisa mengambil suatu keputusan. Ya, dinalar supaya orang memahami suatu secara baru, punya pengetahuan yang baru, wawasan yang baru, bisa mengambil suatu pilihan atas tindakan yang baru juga. Nah, bagian ini yang saya harapkan dibaca dari teks yang tersedia di sana. Kemudian saya akan memberikan di LMS beberapa pertanyaan panduan ketika nanti kalian membaca kitab Daniel. Ya, dibaca di bagian awal sampai bagian akhir kitab Daniel. Nah, perlu kita pahami bahwa kitab Daniel ini bukan suatu kitab yang naratif dari awal sampai akhir. Tetapi kitab Daniel itu praktis adalah kitab yang sebetulnya terpotong-potong. Bab 1 punya cerita sendiri, bab 2 punya cerita sendiri, bab 3 punya cerita sendiri, yang kemudian disambung menjadi satu. Maka kadang yang muncul adalah Raja Nebukadnezar, kadang yang muncul adalah Raja Darius, kadang yang muncul adalah Belsasar, yang sebetulnya ini raja-raja dari periode yang berbeda. Tetapi tokohnya selalu adalah Daniel, Sadra, Mesah, dan Abednego. Nah, nanti sambil mencermati apa yang ditulis di dalam bagian buku itu, di dalam artikel itu, coba ditemukan 3 unsur ini, etos, patos, dan logos. Dan bagaimana Daniel, Sadra, dan Mesah, dan Abednego itu memanfaatkan ini. Bagaimana kita menemukan juga kredibilitas pembicaranya. Entah Sadra, entah Mesah, entah Abednego, entah Daniel. Ya, dan bagaimana cara mereka menggerakkan para pendengarnya itu untuk masuk dalam suatu pemahaman yang baru, pilihan-pilihan yang baru. Hingga pertama itu membaca artikel, bagian ini saja, bagian dari halaman berapa tadi saya agak lupa, kalau tidak salah halaman 227 itu. Dan seterusnya, itu tentang etos, tentang patos, dan tentang logos. Lalu, kita akan membaca kitab Daniel, dari bagian awal sampai bagian akhir. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa panduan di dalam LMS untuk dicermati sambil kita membaca kitab Daniel ini. Baik, untuk pengantar ini ada pertanyaan lebih lanjut atau hal yang bisa didiskusikan? Oke, kalau tidak, silakan teman-teman secara pribadi atau bersama-sama membaca artikel yang saya tunjukkan di dalam LMS. Bentar, saya buka.
mulai dari halaman 227. Ya. Ini bagian etos. Kemudian di bawahnya itu ada pathos dan di bawah paling bawah itu ada logos. Ya. Bagian ini saja, 3 bagian ini yang dipelajari dalam setengah jam terakhir ini. Lalu kita akan membaca minggu depan itu kitab Daniel secara khusus supaya kita pernah membaca salah satu tulisan apokaliptik itu secara utuh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau komentar, kita masuk dalam studi pribadi. Ya, silakan teman SCY. Silakan. Saya belum mendengar suaranya. Halo Romo, apakah Ya, oke, ya, sudah. terkait tadi Romo menjelaskan setidaknya ada muncul ungkapan untuk waktu dan tempat, atau dalam artian Yesus sendiri mengatakan untuk waktu dan kedatangannya saya tidak tahu, bahkan para malaikat dan sebagainya tidak tahu kedatangan, ya kedatangan dalam artian kedatangan akan apalah itu. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kalau seandainya nanti ada pertanyaan itu dari seseorang ataupun juga dalam diri saya bertanya, kalau kita tidak tahu, Yesus sendiri mengatakan tidak tahu kedatangannya, mengapa kita sekarang tuh bisa percaya sampai seperti semacam itu? Nah, dikaitkan dengan menjelaskan dari segi etosnya, patosnya dan logosnya, bagaimana akhirnya dengan ketiga teknik itu kita bisa meyakinkan bahwa pewahyuan itu benar-benar ada dan nyata gitu, Romo. Mungkin itu saja, Romo. Terima kasih. Iya, maka yang dipastikan bukan soal kapan saat itu ada. Paulus itu memberitakan bahwa Yesus yang bangkit itu akan datang kembali, kan? Ini yang oleh Paulus disebut sebagai parousia. Bahwa Yesus yang bangkit dalam kemuliaan itu pasti datang kembali. Ya, sehingga orang-orang yang menerima pemberitaan Paulus itu lalu menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu, kedatangan Kristus yang mulia itu. Tetapi ditunggu-tunggu tidak datang, ditunggu-tunggu tidak datang, ditunggu-tunggu tidak datang. Sehingga Paulus harus menjelaskan ulang. Paulus hanya mengatakan kemudian bahwa Kristus yang bangkit itu pasti datang. Tetapi kapan dia datang, kita tidak tahu. Dan Yesus sendiri kalau kita lihat di dalam Markus 13 dan selanjutnya khotbah akhir zaman juga mengatakan hal yang sama. Bahwa hari Tuhan itu pasti datang. Kapan ini akan datang, tidak ada yang tahu. Hari Tuhan itu sudah diwartakan oleh Nabi Yesaya. Berarti abad ke-8 sebelum Masehi. Tetapi sampai pada zaman Yesus pun hari Tuhan itu masih dinanti-nantikan. Yang diwartakan di dalam teks-teks itu adalah keyakinan bahwa hari Tuhan itu pasti datang. Tetapi tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Nah, ini menjadi yang tadi saya sebut sebagai konvensi. Ya, hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri di waktu malam. Atau hari Tuhan itu akan datang kapan, tidak seorang pun tahu. Ini menjadi kesepakatan, konvensi yang praktis dipegang oleh orang-orang pada masa itu. Hari Tuhan akan datang. Tetapi hari tentang hari dan saatnya, kapan hari Tuhan itu akan datang, tidak seorang pun tahu. Nah, apa yang dicoba diyakinkan oleh pembicaranya, oleh Paulus, oleh Yesus, bahwa hari Tuhan itu pasti datang. Hanya kapan dia akan datang, tidak tahu. Nah, sekarang lalu diambil efeknya. Kalau tidak seorang pun tahu kapan hari Tuhan itu datang. Kalau tidak seorang pun tahu pengadilan akhir itu datang.
Kalau tidak seorang pun tahu kapan Kristus yang mulia itu datang. Lalu kita harus apa? Nah, disinilah Paulus kemudian mengambil bagian tertentu dalam suratnya untuk memberi nasihat. Ya, kalau tidak seorang pun tahu, lalu apa yang harus dibuat menurut Yesus? Berjaga-jaga. Jadi yang mau diyakinkan oleh orang, oleh para pembicaranya sebetulnya adalah supaya orang itu mengambil waktu yang singkat ini untuk berjaga-jaga. Nah, apa isi dari berjaga-jaga ini? Nah, ini yang menjadi lebih jelas. Tetapi kita tidak pernah bisa meyakinkan orang kapan hari Tuhan itu akan datang. Nah, di akhir perkuliahan kita ini, kita akan melihat gagasan-gagasan mesianik yang muncul dalam kasanah dunia modern kita. Beberapa kelompok itu dengan mengambil kitab Daniel, dengan mengambil kitab Wahyu, dengan mengambil kitab-kitab apokaliptik, bisa menentukan, oh hari kiamat akan datang tanggal 1 Januari 2023 misalnya. Dari perhitungan itu. Dan kalau ini benar, mungkin orang-orang seperti ini jauh lebih hebat daripada Yesus. Sedang Yesus pun mengatakan tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu. Berarti anak, Yesus tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi dalam perjalanan sejarah memang ada orang-orang, sekte-sekte tertentu yang merasa yakin bahwa hari Tuhan itu akan datang. Bahkan sudah ditetapkan tanggalnya. Dan apakah itu menjadi kenyataan? Sekian banyak ramalan itu tidak menjadi kenyataan. Dan akan muncul ramalan yang baru lagi. Nah, berarti ini wawasan apokaliptik ini masih tetap hidup juga di dalam kasanah dunia kita sekarang ini. Maka apa yang bisa diyakinkan bukan kapan saatnya, tetapi yang bisa diyakinkan, yang bisa yang upaya untuk membujuk orang adalah untuk melakukan sesuatu yang pas, yang cocok, supaya kalau hari itu datang, kita semua sudah siap. Ya, Paulus itu lebih menggambarkan sebagai suatu rapture. Allah itu akan datang dan mengambil orang, baik orang yang sudah mati, orang yang hidup, itu ke dalam kesatuan dengan Dia. Nah, apa yang harus dibuat supaya orang yang ada di dalam kehidupan sekarang itu pada akhirnya bisa masuk dalam saat yang dinanti-nantikan itu. Gitu, dalam pemahaman saya yang bisa diyakinkan orang bukan kapan atau saat tibanya hari Tuhan itu. Tetapi yang mau diyakinkan adalah apa yang harus kita buat supaya kalau hari Tuhan itu datang, kita semua ini sudah siap. Nah, kata-kata yang diulang-ulang oleh Yesus adalah berjaga-jagalah. Begitu? Oke. Apakah masih ada yang lain? Baik, kalau tidak silakan mulai membaca sendiri atau dalam kelompok bersama-sama mulai halaman 227 tadi tentang etos, patos, dan logos. Lalu kita akan menggunakannya untuk membaca kitab Daniel minggu yang akan datang. Baik teman-teman, terima kasih untuk pertemuan kita pagi hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali Rabu yang akan datang. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Mo. Teman-teman, saya akhiri.